Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil ini kita diingatkan kembali akan peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Ini berarti lebih lanjut, semakin mengenal berarti semakin sayang. Demikianlah perkenalan akan Tuhan Allah, perkenalan akan kekatolikan kita, perkenalan akan Yesus, seharusnya semakin membuat kita semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai Allah, mencintai kekatolikan kita. Sebab inilah yang terjadi apabila kita semakin mengenal pribadi-pribadi yang ada di samping kita sebagai seorang mempelai atau orang-orang yang kita cintai, sebagai suami atau istri, atau menjadi pacar kita. Tentunya itu dikarenakan kita telah mengenal lebih dalam tentang pribadi itu, sehingga kita bisa menjadi mencintai atau sayang kepada dia. Itu berarti bahwa kita di dalam mencintai sampai kepada tahapan bahwa saya bersedia dipinang olehnya, berlanjut kepada peminangan, berarti kita yakin akan bukti konkret akan cintanya itu, sebab kita telah mengenal lebih intens pribadi tersebut. Nah, berarti bahwa kita di dalam mencintai atau jatuh cinta, pastilah berarti ada alasannya. Kita pasti punya alasan mengapa saya jatuh cinta kepada dia. Nah, kalau tidak ada alasan, wah berarti cinta buta, nanti bisa berbahaya, kandas atau karam di tengah jalan. Jatuh cinta tidak hanya sekadar ada sengatan listrik antara mata dengan mata ketika saling menatap. Jatuh cinta tidak hanya sekadar oleh karena terpesona atau terkagum-kagum. Ya, mungkin banyak yang berkata alasannya mengapa. Oh, dia tampan, dia cantik, molek, anggun, gagah, atletis. Wah. Tapi bagaimana setelah berjalannya waktu, tidak lagi cantik ya, tidak lagi tampan, mulai kisut ya. Lalu kemudian tidak lagi gagah gitu ya. Waduh, inikah yang saya cintai dulu? Mulai bertanya, ya telat ya. Nah, maka dari itu pastilah cinta sampai akhirnya kita mau masuk dalam lebih jauh pinangan yang ada, pastilah ada alasan yang lebih mendalam dari hal itu. Ya, saya mau mencintai dia oleh karena dia selama ini telah jauh lebih perhatian kepada saya, peduli kepada saya, dan kita akan semakin yakin bahwa dia telah membuktikan cintanya, biasanya oleh karena rasa rela pengorbanan, rela berkorban. Bukti konkret dari sebuah rasa cinta adalah pengorbanan. Ketika mendengar berita, halo sayang, bagaimana kabarmu? Lagi sakit? Wah, meskipun hujan, terus kemudian petir menyambar, langsung pergi ke rumahnya, membawa obat, dan juga makanan kesukaannya, pizza seumpama ya, atau Burger King. Dan itu semua akhirnya memang dilakukan. Wah, dia memang sayang sama saya. Atau menunggu lama-lama, janjian sudah menunggu begitu lama, nah tetap saja setia di dalam menunggu. Lalu kemudian pesan makanan, mau makan apa? Terserah. Makanan terserah ini susah ya, sulit makanan terserah ini. Lalu kemudian dibelikan
nasi goreng. Loh, kamu kan tahu bahwa aku tidak suka minyak-minyak, kok kamu belikan? Wah, katanya terserah gitu kan. Lalu beli lagi bakso pedes level 12. Nah, lah, kok kamu belikan ini? Kamu tahu kan saya nggak bisa makan pedes. Loh, katanya terserah. Bingung. Mulai makanan akhirnya jadi banyak di meja itu. Semuanya dihabiskan oleh cowoknya, biasanya itu tukang habiskan makanan itu. Tapi ketika makan minta apa yang dimau. Dan ternyata tetap bahwa ada bukti cinta, suatu rela pengorbanan. Demi yang saya sayangi, saya akan memberikan apapun yang dia mau. Ya, hakikat cinta memang memberi, bahwa akhirnya ada suatu pengorbanan tersendiri, bahwa kita semua akhirnya banting tulang sampai tulangnya remuk, itu semua pun dilakukan hanya demi yang dicintai. Bahkan rela untuk makan, mungkin makan makanan yang biasa, tetapi yang saya cintai harus makan makanan enak. Disitulah akhirnya semakin terbukti bahwa rasa rela berkorbannya menjadi sebuah bentuk konkret nyata. Ya, dia adalah orang yang saya cintai dan akan berlabuh, berjalan, mengarungi hidup keluarga ini. Ada suatu keyakinan tersendiri dan sebuah kesetiaan. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita semua diajak untuk memiliki perkenalan yang lebih intens akan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan kekatolikan kita. Sebab sebagaimana Yohanes Pembaptis sendiri juga mengatakan, semula aku tidak mengenal dia. Tetapi tentunya di dalam proses setelah dia mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus, dia akhirnya mencintai Tuhan Yesus dan berkata, dia inilah anak Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada suatu bukti konkret yang dialaminya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menghapus dosa dunia, menebus dosa kita semua, seluruh dunia, melalui pengorbanan dirinya, kematiannya. Dan itu adalah bukti cinta yang paling istimewa, bahwa seharusnya kita semua yang dihukum oleh karena dosa, dan kita semua berdosa, tetapi Tuhan ingin agar kita semua selamat. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka, mengalami hukuman dosa, maka dialah yang rela berkorban karena cintanya. Bukti konkretnya bahwa dia menggantikan kita semua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, perkenalan akan Allah memang sungguh membutuhkan suatu tindakan-tindakan dari kita yang secara serius mau mengenal Tuhan lebih mendalam. Inilah yang diharapkan, bahwa akhirnya kita semua, apabila kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal iman kekatolikan kita secara lebih dalam dan lebih luas, maka kita tidak akan mudah gamang atau ragu dengan iman kita. Apabila kita berada di dalam perkumpulan-perkumpulan bersama dengan orang dari aneka agama yang ada, di tempat-tempat kerja kita, di sekolah-sekolah kita, akhirnya kita semua tidak akan ragu dengan iman kekatolikan kita apabila kita sungguh mengenal iman kita. Sehingga ketika orang mulai datang, mulai membicarakan, gimana ya kamu ini Katolik, alai wakeh ya, menyembah Tritunggal 3 pertama. Dan kami sering juga lihat menyembah Bunda Maria, yang katanya itu adalah ibu dari Tuhan Yesus.
Terus kemudian juga menyembah Santo Santa. Nah, ada yang ngomong seperti itu. Menantang kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengkritik kita. Dan tidak hanya itu, kami juga melihat bahwa kamu ternyata juga menyembah roti kecil bundar. Waktu diangkat oleh pastornya, wah, disembah. Datanglah orang kemudian mengetuk pintu kita, bertobatlah orang-orang Katolik. Oh, kalian tersesat karena kalian menyembah berhala. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan hal-hal itu? Demikianlah apabila kita mengenal iman kekatolikan kita, maka kita bisa berapologetik, menjawab itu semua. Bahwa kita tidak menyembah Bunda Maria, Santo Santa semacam itu. Tetapi kita menghormatinya, kita mampu untuk menjawab. Dan kemudian bagaimana kasih Allah yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Dia sungguh menjadi manusia. Di dalam perendahan dirinya, Allah adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang ada sejak kekal sebelum dunia dan langit ini dijadikan. Itulah perkataan Yohanes Pembaptis. Dia telah ada sebelum aku. Itu artinya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan di dalam kisah penciptaan dikatakan, marilah kita menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Marilah kita menciptakan orang yang serupa dengan kita. Kata kita berarti jamak. Dengan demikian, Tuhan kita Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Allah menjadi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia, dan kemudian merendahkan dirinya, wafatnya pun secara rendah hati, perendahan diri, di mana dia wafat secara disalib. Dan juga dia memilih untuk tetap hadir kepada umat manusia yang dicintainya dalam rupa hosti Sang Maha Kudus. Sehingga layaklah bahwa kita memuji dan menyembah Dia, karena Dia sungguh hadir di dalam setiap sakramen yang ada. Apabila kita sungguh mengimani, dan memang kita perlu dan wajib dan harus mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, maka semua kata-katanya di dalam Injil itu bukanlah kata-kata atau ajaran belaka, melainkan sabda. Karena Yesus adalah Allah, maka semua kata di dalam Injil itu adalah sabda, firman. Dengan demikian, setiap kata yang terlontar dari Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sabda Allah. Tuhan bersabda, sehingga terimalah dan makanlah kamu semua. Itu berarti Tuhan bersabda. Terimalah dan minumlah kamu semua. Tuhan bersabda. Inilah aku. Nah, dengan demikian Tuhan sungguh hadir di dalam roti dan anggur itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah iman kita. Apabila kita berhadapan dengan tantangan-tantangan dan kritik yang ada, oleh karena kita mampu mengenal iman kita secara lebih mendalam, maka kita mampu untuk berdiskursus, berdialog dengan orang-orang yang berusaha mengkritik atau menyerang kita dan berusaha untuk mencuri iman kita. Tetapi demikianlah, apabila kita senantiasa memiliki pengenalan iman yang begitu mendalam, kita akan mencintai. Sehingga ketika ada pelecehan-pelecehan, mungkin kitab suci ditaruh di pantat, kita tidak terusik. Sebab kita yakin bahwa apa yang sejatinya Allah itu hadir, sungguh bukan di dalam hal-hal yang sederhana semacam itu. Namun ketika kita juga mulai ada rasa terganggu, itu berarti bukti bahwa kita telah mencintai iman kita, yang ada tertulis juga di dalam Injil itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah bagaimana kita semua diajak untuk senantiasa
memiliki pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan akan iman kekatolikan kita, agar kita sungguh lebih mencintai Tuhan Allah kita, mencintai iman kekatolikan kita. Dengan demikian, ketika kita senantiasa memiliki pengenalan yang lebih dalam dan mencintai itu, kita tidak berhenti di dalam euforia bahagia akan kecintaan itu, tetapi kita mau membagikan rasa cinta yang begitu istimewa yang kita miliki. Sebagaimana juga kita pasti ingin memproklamirkan ke seluruh dunia orang yang kita cintai, bahwa ketika kita begitu meluap rasa cintanya, berbahagia, maka kita ingin menuliskan di langit orang yang kita cintai, dan bagaimana kita setelah mungkin jadian, akhirnya kita ingin memproklamirkan ke seluruh dunia. Mungkin kita ingin menembakkan kembang api yang kemudian tertulis di langit dan orang bisa membacanya. Apollo cinta dengan Afrodit. Nah, seumpama seperti itu. Demikianlah kita ketika kita ingin senantiasa membagikan cinta kita, pengalaman kebahagiaan akan cinta kita kepada Tuhan dan iman kita, kita pun ingin memproklamirkan semuanya itu kepada seluruh dunia, agar mereka semua bisa turut merasakan kebahagiaan dari cinta yang kita alami, cinta yang menyelamatkan. Dan cinta yang menyelamatkan itu hanya terjadi melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan kesetiaan di dalam iman yang kita miliki.